Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Eka Septia dengan NIM 2212034 dari kelas TIB 6J. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan tugas UTS saya, yaitu melakukan vulnerability assessment menggunakan Nessus Essentials pada sebuah virtual machine Windows 10 yang sengaja saya siapkan dengan aplikasi versi lama, lalu melakukan remediasi atau perbaikan, dan terakhir memverifikasi hasilnya. Pertama-tama, saya akan membahas apa saja persiapan yang saya lakukan. Sesuai instruksi tugas, saya menggunakan VirtualBox untuk membuat sebuah virtual machine. Di dalam VM ini, saya menginstal sistem operasi Windows 10. Saya memilih Windows 10 sebagai sistem operasi karena versi ini masih banyak digunakan dan kompatibel dengan berbagai aplikasi. Selanjutnya, saya menginstal beberapa aplikasi versi lama di dalam VM Windows 10 ini. Tujuannya adalah agar Nessus nanti bisa menemukan banyak kerentanan pada aplikasi-aplikasi ini. Aplikasi yang saya install adalah Mozilla Firefox versi lama, XAMPP versi lama yang secara otomatis berisi Apache, PHP, OpenSSL, dan curl versi lama. Di sini, alasan saya menggunakan XAMPP hanya agar memudahkan instalasi Apache saja. Jadi saya tidak perlu lagi instalasi Apache secara manual karena layanan Apache sudah masuk di dalam aplikasi XAMPP. Selanjutnya, AVG antivirus versi lama. Dan terakhir, Java Runtime Environment atau JRE versi 7 update 25. Setelah itu, saya juga menginstal Nessus Essentials langsung di dalam VM Windows yang sama. Saya sudah melakukan aktivasi, registrasi, dan update signature Nessus agar siap digunakan. Agar Nessus bisa mengintip ke dalam sistem Windows dan menemukan kerentanan secara mendalam, saya melakukan beberapa konfigurasi penting di VM. Langkah-langkahnya adalah 1. Membuat akun pengguna. Saya membuat akun bernama Rara di VM ini dengan password 2212034 dan memberikannya hak administrator. Akun inilah yang nanti akan digunakan Nessus untuk masuk ke sistem dan melakukan pemindaian. Yang kedua, mengaktifkan layanan penting. Saya memastikan layanan Remote Registry berjalan dengan status automatic dan running. Saya juga memastikan Remote Registry menggunakan local system account di pengaturan logon. Selain itu, saya cek juga layanan Windows Management Instrumentation atau WMI dan pastikan statusnya sama. Dua layanan ini memungkinkan Nessus untuk mengakses informasi sistem secara remote yang penting untuk pemindaian yang mendalam. Yang ketiga, mengatur registry untuk workgroup. Karena VM Windows saya adalah bagian dari workgroup, saya perlu mengubah pengaturan registry local account token filter policy menjadi 1. Pengaturan ini membuat akun lokal mendapatkan hak administrator penuh saat diakses dari jaringan. Yang ketiga, mengatur kebijakan keamanan jaringan. Saya juga mengatur nilai registry LM compatibility level menjadi 3. Bagian ini setara dengan pengaturan klasik di local security policy yang memastikan autentikasi akun lokal berjalan dengan benar. Setelah semua konfigurasi ini selesai dilakukan, saya merestart VM Windows saya untuk memastikan semua perubahan telah diterapkan dengan sempurna. Sekarang, Nessus sudah siap untuk melakukan scan awal. Saya membuka Nessus di browser VM saya dengan alamat https://localhost.28834. Setelah login, saya membuat scan baru. Karena sebelumnya saya sudah selesai scanning, jadi di sini saya hanya menjelaskan saja untuk cara scanningnya. Yang pertama, saya memilih template Advanced Scan karena ini sama dengan Full Scan. Yang kedua, di tab Basic, saya memberi nama scan Windows VM dan memasukkan IP address VM saya sendiri, yaitu 192.168.1.14 sebagai target karena Nessus dan target berada di VM yang sama.
Yang ketiga, di tab Credentials, saya memilih Windows dan memasukkan username yang dibuat tadi, yaitu Rara beserta passwordnya. Saya juga memastikan kotak Enable Administrative Shares during the scan tercentang agar Nessus bisa akses file sistem secara menyeluruh. Yang keempat, di tab Plugins, saya memastikan semua kategori plugin sudah aktif. Yang kelima, setelah semua pengaturan ini, saya menyimpan scan lalu mengkliknya untuk launch. Proses scan ini membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 2 jam. Setelah scan selesai, statusnya akan berubah menjadi complete. Setelah scan selesai, kita bisa melihat laporan Nessus. Oke, langsung saja saya masuk ke laporan scan yang sebelumnya sudah saya lakukan. Di sini saya sudah melakukan 2 kali scanning, bisa dilihat pada history. Scan yang pertama adalah scanning saat VM masih berisi aplikasi versi lama dan usang. Scan kedua adalah scanning saat VM sudah dilakukan perbaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke scanning yang pertama. Di sini kita bisa melihat banyaknya kerentanan yang terdeteksi, terutama di kategori critical dan high. Di sini saya hanya akan fokus memperbaiki di 2 kategori itu saja. Untuk report ini sebenarnya bisa di-generate menjadi PDF. Untuk contoh report scan-nya yaitu sebagai berikut. Tetapi di sini untuk analisisnya saya langsung saja via web Nessus-nya dan tidak membaca report scan ini karena hasilnya juga sama. Yang membedakan hanyalah di web Nessus lebih lengkap saja karena terdapat informasi seputar deskripsi dan solusi untuk setiap vulnerability. Oleh karena itu, saya akan analisis via web Nessus langsung. Untuk PDF report scan-nya akan saya taruh di deskripsi saja. Oke, lanjut. Saya akan menunjukkan beberapa temuan utama di tab Vulnerabilities. Terlihat jelas kerentanan pada Mozilla Firefox saya. Sebagai contoh, saya klik salah satu di bagian paling atas. Jika bagian ini diklik, maka muncul informasi bahwa versi Mozilla Firefox yang saya install adalah versi lama. Di sini diberikan solusi juga untuk upgrade ke versi yang lebih baru. Kemudian ada banyak kerentanan terkait Apache, PHP, OpenSSL, curl yang semuanya berasal dari instalasi XAMPP lama saya. Sebagai contoh, saya klik bagian Apache lalu pilih salah satu di bagian paling atas. Jika bagian ini diklik, maka muncul informasi bahwa versi Apache yang saya install adalah versi lama. Di sini diberikan solusi juga untuk upgrade ke versi yang lebih baru. Selanjutnya juga ada kerentanan pada Oracle JRE. Jika bagian ini diklik, maka muncul informasi bahwa versi Java JRE yang saya install adalah versi lama yang sudah tidak support lagi. Di sini diberikan solusi juga untuk upgrade ke versi yang lebih baru. Dan tentu saja banyak kerentanan pada Microsoft Windows dan .NET Framework karena kurangnya patch. Sebagai contoh, untuk bagian Microsoft Windows, saya klik salah satu di bagian paling atas. Jika bagian ini diklik, maka muncul informasi bahwa Windows tidak memiliki security update dengan kode 5029244. Di sini diberikan solusi juga untuk install security update dengan kode tersebut. Selanjutnya, untuk bagian Microsoft.NET Framework, saya klik salah satu di bagian paling atas. Jika bagian ini diklik, maka muncul informasi bahwa Microsoft.NET Framework kehilangan security update. Di sini diberikan solusi juga untuk install security update untuk Microsoft.NET Framework. Di bagian info, Nessus berhasil mendeteksi informasi seputar Windows saya. Hal ini membuktikan bahwa Nessus berhasil melakukan scan dengan kredensial yang sudah diatur sebelumnya. Selanjutnya, saya pergi ke tab Remediations. Disinilah Nessus memberikan rekomendasi perbaikan yang sudah dikelompokkan, sehingga memudahkan kita untuk tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kerentanan ini. Nessus merekomendasikan untuk mengupgrade Mozilla Firefox ke versi terbaru. Untuk Apache, PHP, OpenSSL, dan curl, Nessus menyarankan mengupgrade mereka ke versi terbaru.
Untuk bagian ini, berarti saya perlu mengupgrade seluruh instalasi XAMPP saya ke versi terbaru agar semua bagian ini juga ikut terupdate. Lalu ada rekomendasi untuk menginstal pembaruan keamanan Microsoft.NET Framework dan juga untuk menginstal pembaruan Windows spesifik dengan kode KB5058379. Berdasarkan rekomendasi dari tab Remediations, saya mulai melakukan perbaikan di VM saya. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, upgrade Mozilla Firefox. Saya mengunduh dan menginstal Firefox versi terbaru dari situs resminya. Yang kedua, upgrade XAMPP. Bagian ini otomatis memperbarui Apache, PHP, OpenSSL, dan curl. Yang ketiga, update JRE. Saya mengunduh dan menginstal Java Runtime Environment atau JRE versi terbaru dari situs resmi Oracle Java. Yang keempat, update Windows termasuk .NET Framework dan KB5058379. Sesuai instruksi yang diberikan, kita bisa menggunakan Microsoft Update Catalog. Tetapi di bagian ini saya tidak melakukan itu karena saya melakukan update Windows saat selesai melakukan scanning yang pertama, sehingga dua bagian tersebut sudah terinstall juga. Untuk buktinya bisa kita lihat pada settings di Update History. Di sini terlihat bahwa Windows sudah melakukan instalasi untuk KB5058379 dan .NET Framework. Saya juga upgrade antivirus AVG ke versi terbaru walaupun saat scanning tidak muncul bagian AVG di vulnerability. Setelah semua perbaikan ini, saya merestart kembali VM Windows saya. Sekarang saatnya untuk melihat apakah perbaikan saya berhasil. Saya kembali ke Nessus dan melakukan rescan. Saya pergi ke halaman My Scans, mengklik scan yang dibuat sebelumnya yaitu Scan Windows VM, dan memilih Launch dengan opsi Default. Rescan ini lebih cepat dari scan pertama yaitu hampir 30 menit saja karena Nessus tidak lagi menemukan banyak kerentanan. Karena sebelumnya saya sudah melakukan rescan, jadi di sini tulisannya sudah komplit. Inilah bagian pembuktiannya. Setelah remediasi, saya akan bandingkan laporan scan pertama dengan laporan scan kedua. Saya melihat di tab Vulnerabilities bahwa kerentanan kategori Critical dan High sudah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya kategori Medium saja. Karena sebelumnya saya memang hanya fokus ke kategori Critical dan High saja, maka remediasi yang saya lakukan ini bisa dikatakan telah berhasil. Kerentanan pada Firefox, Apache, PHP, OpenSSL, JRE, curl, dan juga Windows serta .NET Framework sudah tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa upgrade aplikasi ke versi terbaru dan instalasi patch Windows sangat efektif dalam memperbaiki celah keamanan. Dari proses ini dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya menjaga sistem operasi dan semua aplikasi selalu terbarui. Menggunakan software versi lama seperti yang saya demonstrasikan akan sangat rentan terhadap serangan cyber. Sekian presentasi tugas UTS saya mengenai Vulnerability Assessment dan remediasi menggunakan Nessus. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.